Halo, assalamualaikum. Ini adalah penjelasan panduan tentang lampiran 8 atau L8 SPT tahunan badan di korteks. L8, lampiran 8 ini adalah mengenai fasilitas pengurangan tarif PPh sebagaimana pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh. Bagaimana penjelasan dan panduannya? Simak di video ini. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan dan share ini dapat sampai kepada rekannya lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Baik, inilah panduan lampiran 8 SPT tahunan badan di korteks. Siapa yang berhak? Yang berhak atas fasilitas ini adalah wajib pajak badan dalam negeri. Ya, wajib pajak badan dalam negeri, di mana badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, termasuk PT, CV, koperasi, BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya. Lalu syarat untuk menerima fasilitas ini adalah peredaran brutonya atau omsetnya adalah kurang dari 50 miliar rupiah. Peredaran bruto ini mencakup seluruh penghasilan dari kegiatan usaha dan luar kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Fasilitas apa yang diperoleh? Fasilitas yang diperoleh adalah 50% pengurangan tarif PPh pasal 17. 50% pengurangan tarif PPh pasal 17. Dan batas penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah 4,8 miliar rupiah. Pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh hanya berlaku atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Selebihnya PKP di sini adalah penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajak dari peredaran bruto di atas 4,8 dikenakan tarif normal pasal 17. Jadi di sini nanti formulanya adalah 4,8 miliar rupiah dibagi dengan omsetnya ya. Seperti ini nanti. Peredaran bruto sama dengan sudah ini tadi ya, semua penghasilan dari kegiatan usaha dan luar usaha setelah dikurangi retur, pengurangan penjualan dan potongan tunai. Namun sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Rumusnya di sini adalah 4,8 miliar rupiah dibagi jumlah peredaran bruto dikalikan penghasilan kena pajak. Ya, 4,8 miliar rupiah dibagi peredaran bruto dikalikan penghasilan kena pajak. Ini adalah angka 2A. Lalu angka 2B-nya adalah penghasilan kena pajak dari penghasilan peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Ini adalah PKP dikurangi PKP yang memperoleh fasilitas. Sebagaimana angka 2A ini tadi. Hasil penghasilan kena pajak kedua bagian ini digunakan untuk menghitung PPh terutang. Penghitungannya di angka 3. Angka 3 ini terdiri dari 3A dan 3B. Yang memperoleh penghasilan adalah 50% kali tarif kali penghasilan kena pajak fasilitas. Artinya adalah 11% kali 11, artinya tarif efektifnya adalah 11% ya. Dan yang sisanya tarif efektifnya adalah penuh 22%. Jumlah PPh terutangnya adalah angka 3A plus angka 3B. Jumlah ini nanti akan lari ke induk SPT tahunan badan Anda. Dan inilah tampilannya di L8
Dan inilah tampilan L8-nya. Inilah tampilan L8 di Cortex. Seperti ini. Di sini L8-nya adalah nomor 1 jumlah peredaran bruto, nomor 2 penghasilan kena pajak, dan nomor 3 adalah pajak terutang. Angka-angka tadi akan masuk ke sini. Seperti itu pemirsa. Contoh perhitungannya pemirsa adalah seperti ini. PT ABC memiliki peredaran bruto 30 miliar dan penghasilan kena pajaknya di 5 miliar rupiah. Tarif pasal 17-nya di 22%. Sehingga perhitungan penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas adalah 4,8 dibagi 30M dikalikan 5 miliar. Ketemu angka 800 juta. Apa artinya ini? Artinya dari laba atau penghasilan kena pajak yang 5 miliar ini, 800 jutanya ini kena pajaknya hanya di 11%. Dan sisanya ini 4,2M ini kena pajaknya di 22%. Sekali lagi, yang atas ini adalah yang fasilitas, kena pajak di tarif 11%, artinya 11% kali 800 juta. Dan sisanya 5 miliar dikurangi 800 juta ini kena pajaknya 22%. Ini ya, yang fasilitas adalah 88 juta didapat dari 11% kali 800 juta. Dan yang bawah ini adalah sisanya 4,2% kali 22% adalah 924 juta. Sehingga jumlah PPh badan terutang adalah sekian, 1 miliar 12 juta rupiah. Sekian pemirsa, pembahasan mengenai lampiran 8. Lampiran 8 atau L8 SPT tahunan badan di Cortex. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami, karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, kami ada di YouTube, kami ada di website, kami ada di Telegram, dan tentunya kami juga hadir di TikTok. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.